Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ada pertanyaan soal di tes intelijensia umum ya, yang paling banyak tahun CPNS tahun sebelumnya adalah apa? Jawabannya adalah ya figural. Jadi penting sekali teman-teman harus menguasai soal ya materi tentang figural ini, karena sayang sekali kalau soal ya penyumbang terbanyak ini teman-teman banyak yang salah ya. Informasi saja dari teman-teman CPNS 2019 ya, rata-rata mereka mendapatkan soal figural ini 5 sampai 10 soal. Kalau saya pribadi itu mendapatkan 8 soal. Bayangkan kalau teman-teman sudah menguasai dan bisa menjawab semuanya, kalau dapat 10 soal sudah 50 poin ada di kantong Anda ya, kemungkinan untuk lolos itu sangat tinggi. Jadi oke, mari kita kuasai untuk soal-soal tentang figural ya. Jadi figural itu sendiri diberikan memang dengan tujuan untuk mengukur kemampuan yang berhubungan dengan suatu analisa tentang gambar, simbol, dan diagram. Jadi kalau dari jenisnya, nah yang harus kita tekankan, teman-teman harus ketahui dulu jenis figural ini apa saja. Sebenarnya banyak. Kalau di tahun kemarin saya bahkan belajar tentang figural yang cermin, figural persamaan. Nah, dari kisi-kisi permen Pan RB yang terbaru ini, jenis jenis figural yang harus teman-teman ketahui hanyalah yaitu analogi, ketidaksamaan, dan serial. Jadi fokus pada ketiga jenis ini saja, perbanyak latihan pada ketiga jenis figural ini ya. Oke, kita bahas langsung aja ke jenis yang analogi. Nah, di analogi ini teman-teman ditugaskan untuk menganalisa ya, jadi mengukur kemampuan individu. Untuk Anda istilahnya bernalar ya, Anda akan nanti diberikan gambar yaitu nanti dianalisa. Nah, kita langsung aja contoh analisanya seperti apa. Nah, misalkan ini disediakan gambar ada 4 ya, yang harus teman-teman fokuskan dulu. Ini ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Oke, gambar 1 dan 2 ini berpasangan. Nah, nanti akan menentukan langkah selanjutnya di gambar 3 dan 4. Nah, di gambar 1 Anda lihat dulu, oke, semua sama, tidak ada sesuatu yang aneh. Istilahnya ini terdiri di dalam sebuah kotak ya, lalu di dalamnya beberapa item-item, yaitu yang pertama dulu. Yang pertama adalah segitiga ya, segitiga. Lalu yang ini juga ada segitiga. Nah, bertambah segitiga, cuman dia istilahnya dicerminkan ya, lalu diarsir. Nah, seolah-olah ini ditambah di sini ya. Oke, lalu dilakukan arsir. Nah, ya udah sama ya. Nah, sedangkan yang item kecil-kecil ini persegi segi 4 kecil-kecil ada 3, yang tengah diarsir, lalu ini menjadi segitiga, yang tengah juga diarsir. Nah, kaitannya dengan gambar ini apa? Oke, kita cocokin. Ini ada separuh, ini separuh ya, separuh segitiga, ini separuh, lalu ini juga separuh. Nah, seharusnya kalau dalam bentuk utuh ya, dicerminkan seperti apapun ya, ini akan sama sebenarnya, akan membentuk suatu oval nanti. Lalu diarsir. Nah, tinggal item kecilnya dari ini berubah menjadi segitiga. Jadi dari persegi panjang kecil berubah menjadi segitiga. Ini dari persegi panjang kecil, ini harusnya dia berubah menjadi segitiga ya. Jumlahnya sama 3, lalu yang bagian tengah diarsir. Oke. Jawabannya kira-kira seperti ini ya untuk analisanya ya. Nah, kita cocokin mana option yang cocok dengan gambar yang nomor 4 itu tadi. Oke, yang di option A, oke, arsiran ya di oval sudah sama. Nah, cuman di item kecilnya ini tidak sama ya. Oke. Next, B, arsiran tidak sama, ini sebelah kiri. Ya, kebalik. Untuk segitiga item kecilnya ini udah benar sebenarnya. Next, C. Oke, arsiran udah sama, ovalnya sama. Nah,
ini juga ya, semuanya juga sama. Oke, sementara kita kunci ini dulu. Kalau sudah teman-teman yakin ya jawabannya dipilih langsung, itu tidak masalah. Tapi kalau ingin memastikan waktu masih cukup, dilanjut aja ya. Next D. Oke, arsiran sudah salah. Item kecil juga ini nggak ganti ya, ini sama dengan yang gambar 3, gambar sebelumnya. Oke, next E. Arsiran oval udah benar. Nah, cuman di item kecilnya ini bukan segitiga. Kalau segitiga udah bener ini sebenarnya, tapi ini persegi panjang yang diarsir. Oke, salah. Nah, jadi jawaban option ya yang benar ini adalah C. Jadi begitu ya. Kalau analogi kita menghubungkan istilahnya bernalar, lebih kepada penalaran untuk visualisasi pada gambar itu. Nah, itu untuk jenis analogi. Lalu untuk ketidaksamaan. Nah, kalau teman-teman tahu, jadi konsepnya apakah analogi, ketidaksamaan, atau serial, nanti akan terbayang. Jadi nggak bingung. Oh, ketidaksamaan, kita mencari yang nggak sama. Nah, sekilas mungkin membingungkan ya sekilas membingungkan. Dan seolah-olah mungkin jawaban teman-teman adalah terpaku pada ini. Ya, ini katakanlah huruf Z, A, C, X, F. Ini huruf vokal, yang lain bukan. Nah, mungkin jawabannya adalah ini, tapi sebenarnya bukan itu teman-teman. Jadi bukan tentang masalah abjad, tapi ini adalah pada visualisasi gambar ya, namanya juga figural. Nah, untuk mencari perbedaan beberapa gambar. Oke, kita lihat kalau dikaji lebih dalam ya, ini sebenarnya terdiri dari beberapa batang yang disusun membentuk huruf. Ini batang ke-1, kedua, ketiga. Ini ke-1, kedua, ketiga, ke-1, kedua, ketiga. Ini batang ke-1 dan ini batang kedua. Batang ke-1, kedua, ketiga. Jadi terlihat kan jawabannya mana yang berbeda? Ya, jawabannya adalah yang ini yang berbeda sebenarnya. Oke. Nah, di option adalah option yang D. Ya, seolah-olah membentuk X. Memang tapi tujuannya bukan tentang huruf itu ya, hanya penyusunan saja. Oke, ini untuk ketidaksamaan. Lalu untuk serial jenis yang ketiga, kalau di serial sudah tentu serial istilahnya berkelanjutan. Jadi kalau ada pola seperti berkelanjutan, teman-teman, kalau ada serial jangan teman-teman dianggap ketidaksamaan. Ya, kalau dianggap ketidaksamaan ini akan berbeda. Gambar misalkan ini gambar 1, gambar 2, gambar 3. Ini semuanya berbeda. Ini di option pun semuanya berbeda. Jadi bingung jawabannya yang mana. Tapi kalau diserialkan, nah ini akan ketemu nanti jawabannya. Oke, secara garis besar ini sama persegi ya. Di gambar keempat boleh kita menggambar ya, boleh menggambar atau mencari langsung di option ya. Oke, agar mudah ya, agar lebih paham kita pelan-pelan gambar dulu ya persegi. Nah, mana lagi yang sama, yang urutan? Oke, ini membentuk segi 5 ya. Ya, seperti tengah-tengahnya Pancasila gitu ya. Lalu yang di tengahnya ada seperti bujur sangkar atau persegi yang terbalik ini. Nah, oke, ini ada garis 1 ya. Oke, 1. Nah, bertambah 1 lagi. Ini ada 1, 2 bertambah lagi, dan harusnya di sini bertambah juga ya, ini 1 ya. Oke, 2, 3, ini harusnya 4 ya. Nah, oke, udah sama, dan pertambahannya ini searah dengan jarum jam. Ini searah dengan jarum jam semua ya. Oke, searah dengan jarum jam. Lalu nah, dilihat dari warna untuk belah ketupat. Untuk ketupatnya ini yang pertama adalah putih, yang kedua hitam, yang ketiga ya, yang ini putih, yang ini hitam, balik lagi putih, yang ini harusnya adalah hitam. Oke, ini harusnya hitam. Nah, kira-kira ada keterangan lagi yang lain? Oke, nggak ada ya. Kita cocokin dengan jawaban. Kalau sudah selesai seperti ini, sebenarnya jawaban sudah terlihat. Ini akan di option D. Tapi ada kalanya teman-teman langsung menjawab seperti ini. Misalkan sudah terlihat polanya putih, hitam ya. Ini putih, hitam, putih, harusnya di sini hitam ya, di gambar keempat hitam. Kalau yang putih ini berarti otomatis salah, teman-teman langsung eliminasi ya. Lalu
pada pola penambahan arah ini ya, penambahan batang ini garis searah harusnya ini 4. Jadi kalau ada gambar yang kurang dari 4 itu harusnya salah. Nah, otomatis option yang lain sudah tereliminasi juga, tersisa option D. Nah, boleh banyak macam cara yang bisa teman-teman lakukan ya dari penyelesaian ini. Nah, oke, jadi itu ya untuk figural. Teman-teman hanya ketahui saja untuk jenisnya, yang pertama analogi, yang kedua ketidaksamaan, yang ketiga serial. Itu saja ya. Oke, demikian saya rasa dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.